Ya, ada yang hidup soliter dan juga ada yang hidup secara berkoloni ya. Nah, kita kenal dengan serangga-serangga sosial. Nanti serangga sosial ini ada lagi pembagiannya lebih detail. Maka itu kita mengenal adanya serangga eusosial dan serangga sosial. Kita lihat satu persatu dari yang sederhana dulu menuju yang kompleks. Atau nanti teman-teman boleh mendiskusikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk bioekologi serangga, teman-teman lihat di sini adalah bioekologi dari serangga soliter. Sebenarnya banyak sekali bioekologi yang bisa kita ceritakan baik untuk biologi ekologi, baik untuk bioekologi serangga secara soliter maupun secara eh, apa namanya berkelompok ya, dia membentuk koloni. Nah, yang digambar ini teman-teman bisa lihat untuk bioekologi serangga soliter dulu yang hidupnya sendiri-sendiri. Nah, pada di gambar yang pertama, gambar atas paling kiri, di sini kita bisa lihat adanya serangga yang khususnya kumbang ya, kumbang yang berperan sebagai dekomposer ya, sebagai dekomposer. Jadi, kumbang ini masuk ke dalam kelompok Coleoptera. Spesifikasinya adalah dung beetle ya, dung beetle, kubang dung beetle yang memang hanya eh, fungsinya itu adalah menguraikan feses dari vertebrata, terutama dari mamalia. Nah, pada penelitian ini teman-teman bisa lihat bahwa si kumbang dia akan membuat bola-bola kecil, kemudian menggelundungkan sedemikian rupa, gelinding-gelinding-gelinding, kemudian dia juga menaiki bola-bola tersebut kadang-kadang, kemudian kadang-kadang dia juga dengan berjalan mundur, dengan jalan mundur. Nah, behavior seperti ini, perilaku seperti ini dilakukan oleh kumbang untuk memberikan tempat hidup yang layak kepada larvanya. Jadi nanti kumbang akan menginvestkan satu telur ke bola-bola ini, kemudian dia bawa dulu ke sarangnya yang ada di dalam tanah dengan menggali lubang di dalam tanah, kemudian dia simpan di dalam tanah, kemudian dia akan melakukan oviposisi pada bola tersebut. Namun kadang-kadang karena feses banyak ditemukannya mikroorganisme, maka kumbang juga bisa terinfeksi dengan mikroorganisme, terutama jamur dan bakteri, sehingga dia juga akan mati. Tanda-tanda kumbang yang terinfeksi dengan jamur itu sama dengan makanan. Jadi ditemukan adanya eh, hifa. Kalau terinfeksi dengan bakteri atau virus juga sama seperti pada makanan, maka dia akan memberikan respon berupa adanya lendir atau terlihat lebih basah. Nah, untuk dung beetle ini semuanya berasal dari ordo apa namanya Scarabaeidae. Jadi ciri khas Scarabaeidae itu adalah bahwa segmen terakhir dari abdomennya itu masih kelihatan tidak semuanya tertutup rapat dengan elitra. Jadi ini adalah elitra. Elitra ada yang berwarna hitam, ada yang hitam metalik, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna coklat tua, seperti ada serbuk di punggungnya. Juga ada yang coklat tanah ya. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini untuk beberapa eh, apa namanya keberadaan dari dung beetle. Dia digunakan sebagai keberadaan mamalia spesies tertentu, misalnya keberadaan kuda, ya, feses kuda atau keberadaan gajah. Jadi feses gajah, feses kuda itu akan diindikasikan dengan adanya dekomposernya. Ya, selain indikator, dia juga berperan sebagai dekomposer. Jadi, kalau ada kumbang dung beetle, jenis-jenis tertentu, spesies tertentu, maka di daerah tersebut masih ditemukan adanya kuda atau mamalia lain, gajah misalnya. Ketika dung beetle spesies tertentu ditemukan di daerah tersebut, maka dipastikan bahwa di daerah tersebut masih ditemukan adanya gajah. Jadi dia sebagai indikator.
Nah, di dalam melakukan proses dekomposisi, jadi dung beetle ini dia juga berkompetisi dengan sesama dung beetle, dengan sesama Scarabaeidae, dengan sesama genus. Jadi ada beberapa genus yang masuk kategori dung beetle ini. Nah, kemudian dia juga harus berkompetisi dengan arthropoda lain, dengan laba-laba, dengan laler, dengan beberapa lebah dan serangga lain, karena mereka juga tertarik dengan aroma yang dihasilkan oleh feses tersebut. Jadi perbedaan kekeringan itu menunjukkan adanya gradasi kedatangan si eh, apa namanya, bukan serangga, arthropoda yang mengunjunginya. Kita lihat di sini, siklus hidup dari dung beetle itu adalah sebagai berikut. Female akan menempatkan satu telur. Jadi dung beetle yang betina dia akan membawa bola-bola tersebut ke dalam tanah, kemudian dia menyimpan sedemikian rupa di dalam tanah. Kemudian dia akan menginvestasikan satu telurnya ke dalam setiap bola. Jadi satu bola berisi satu telur. Kemudian telurnya akan menetas menjadi larva karena kumbang merupakan salah satu serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian larva mengalami beberapa kali pergantian kulit yang kita sebut dengan stadium instar. Kemudian dia akan berubah menjadi pupa. Nah, dari pupa, selama masa pupasi, dia tidak melakukan aktivitas makan. Nah, kemudian setelah cukup waktunya, dia akan keluar menjadi imago, kemudian dia akan keluar dari bola-bola tersebut. Maka, semua unsur organik yang ada di dalam bola-bola tersebut itu yang menjadi makanan larva selama masa metamorfosisnya, sampai dia keluar menjadi imago. Seperti itu. Kemudian itu adalah salah satu cuplikan, salah satu apa namanya, salah satu bagian ya, part of eh, metamorfosis yang dialami oleh serangga. Nah, bagaimana dengan serangga sosial? Kalau serangga sosial, kehidupannya itu ditandai dengan adanya kerjasama di antara satu kelompok dalam memelihara juvenilnya. Kemudian ditemukan adanya kasta mandul, ya. Jadi ada kasta yang tidak bisa melakukan reproduksi. Kemudian misalnya adalah pekerja. Kemudian adanya generasi yang tumpang tindih. Jadi satu generasi belum selesai, sudah ada generasi berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari serangga sosial. Kalau serangga eusosial, dia mengalami pembagian kasta ya dengan tugasnya masing-masing. Jadi tugasnya sudah tertentu. Nah, kita lihat secara umum serangga sosial saja. Kalau eusosial barangkali untuk pendidikan lebih lanjut, teman-teman bisa mempelajarinya dengan lebih detail. Kira-kira dengan melihat struktur bangunan ini, apa yang terbayang oleh teman-teman? Apakah ada yang bisa disampaikan untuk struktur bangunan ini? Silakan untuk on mic. Kayak sarang lebah ya Bu, kayak honeycomb gitu. Ya, iya. Ini adalah struktur dari sarang lebah heksagonal ya. Struktur heksagonal yang menyusun sarang lebah madu yang kita kenal dan itu mempunyai sengat. Nah, lebah mempunyai struktur heksagonal itu adalah untuk mendukung komposisi sarangnya. Jadi arsitektur ini digunakan karena strukturnya lebih stabil dibandingkan dengan bangun yang lainnya. Nah, kemudian dengan adanya struktur heksagonal ini diharapkan adanya pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup. Nah, jadi strukturnya stabil, pencahayaannya optimal, kemudian sirkulasi udaranya juga baik. Maka diaplikasikan di beberapa bangunan. Kira-kira struktur bangunan seperti ini ditemukan di negara mana? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu? Ada di Jakarta atau bagaimana?
Di Cina, Bu. Ada di Indonesia atau bagaimana? Bukan di Indonesia ya, Bu. Bukan di Indonesia. Oke. Oh, Bagian dari struktur sarang lebah yang heksagonal kita bisa temukan di daerah Jakarta, ya di SCBD. Jadi teman-teman bisa menemukan struktur yang mirip heksagonal, tapi tidak full semuanya dari bawah sampai ke atas. Namun teman-teman bisa menemukan struktur yang seperti ini di DKI. Tapi untuk full yang semuanya seperti ini, teman-teman bisa lihat nanti di Dubai dan di Tokyo. Jadi beberapa negara sudah mengadopsi struktur yang seperti ini untuk apa namanya menghemat pemakaian listrik sehingga bisa dikategorikan sebagai eco building seperti itu. Kemudian teman-teman bisa lihat yang berikutnya, sarang lebah tidak bersengat. Jadi untuk lebah itu ada dua. Yang pertama dia mempunyai lebah ada yang hidup soliter, ada yang hidup berkoloni. Jadi untuk satu ordo lebah itu ada beberapa yang bisa kita diskusikan, baik untuk bioekologi serangga yang sosial maupun bioekologi serangga yang hidupnya soliter. Untuk struktur sarang lebah berkoloni, untuk struktur sarang lebah yang berkoloni ya serangga sosial, dia mempunyai perbedaan. Untuk lebah madu, penghasil madu itu kita kenal dengan dua macam. Yang pertama tadi struktur seperti ini untuk lebah yang bersengat, seperti ini adalah lebah yang tidak bersengat. Nah, untuk struktur sarang atau koloni lebah yang bersengat itu berbeda-beda. Salah satu bentuknya seperti yang teman-teman lihat di sini, ini saya ambil di tahun 2023 di salah satu desa namanya adalah Nagari Tepiselo di Kecamatan Lintaubu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nah, di sini mereka membudidayakan lebah tanpa sengat di areal persawahan yang jauh dari jalan raya, sehingga besar kemungkinan sarang lebah ini tidak terkontaminasi dengan logam berat. Tidak terkontaminasi dengan logam berat. Nah, di sini menurut masyarakat setempat mereka memelihara Trigona itama. Kemudian setelah saya validasi dengan data yang ada di LIPI atau sekarang BRIN, namanya bukan Trigona tetapi adalah Heterotrigona itama. Jadi berbeda. Nah, secara umum masyarakat baik di Sumatera Barat maupun di Jawa Barat yang saya tahu, Jawa Barat dan Banten, mereka semuanya mengenal satu genus saja, namanya adalah Trigona. Sementara perkembangan ilmu pengetahuan dan sistematik sudah menunjukkan adanya perubahan. Maka dari itu, untuk validasi perlu kita lakukan bersama-sama. Bisa dikerjakan di BRIN atau bisa dikerjakan di dulu namanya LIPI. Nah, kalau di beberapa lokasi seperti di Sumatera Barat, pada umumnya yang sekarang menjadi tema penelitian saya, mereka mempunyai struktur sarang seperti ini, berbeda dengan yang ada di Jawa. Nanti akan saya share bagaimana struktur koloni lebah bersayap struktur koloni lebah tidak bersengat eh, spesies yang sama di Sumatera dengan di Jawa. Nanti di Papua beda lagi, di Sulawesi beda lagi. Jadi tergantung dari kearifan lokal masing-masing dan ukuran dari lebahnya. Nah, kalau di Sumatera Barat, dia terdiri dari satu, ini adalah kakinya, fondasinya. Kemudian ini merupakan potongan kayu yang mereka sebut sebagai log. Jadi lebah membuat sarang awalnya di log ini, kemudian dipotong, kemudian diposisikan sedemikian rupa dan diberikan topping. Jadi topping itu terdiri dari dua bagian ya. Topping terdiri dari dua bagian, yang di sini adalah tempat apa namanya anakan dan eh, tempat storage-nya. Kemudian ada topping berupa tutupan. Nah, tutupan ini sengaja dibuat seperti ini. Kadang-kadang satu saja ya, tidak seperti huruf A, tapi satu satu baris saja rata. Dan itu fungsinya adalah untuk mengurangi
eh, panas atau menjaga kelembaban di dalam sarang koloni lebah. Nah, berpindah ke gambar yang berikutnya, saya perbesar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat struktur dari eh, sarang lebah yang tidak bersengat. Teman-teman pernah mendengar istilah propolis, salah satu produk dari lebah tanpa bersengat. Nah, yang propolis adalah yang ini. Ini adalah propolis. Kemudian ini juga propolis. Kemudian kantong madu, ini juga propolis. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kantongnya yang masih terbuka dan ada kantongnya yang sudah tertutup. Ya, pot polen yang seperti ini. Ini isinya adalah polen, di dalamnya yang kuning-kuning. Dan ini dalamnya adalah madu. Jadi berbeda. Nah, untuk yang seperti ini polennya belum boleh kita ambil karena fermentasinya belum sempurna. Sama seperti yang di sini. Ini tidak boleh kita ambil madunya karena fermentasinya belum sempurna. Kalaupun kita ambil, itu enzim yang dibawa oleh lebah yang dikeluarkan dari kelenjar ludahnya itu belum semuanya terfermentasi di dalam tabung-tabung ini. Tapi kalau dia sudah tertutup sempurna seperti ini, kalau seperti ini bentuknya, maka di dalamnya adalah madu. Tapi kalau bentuknya seperti ini terang, maka di dalamnya itu adalah polen. Jadi dia berbeda. Ini adalah untuk lebah yang tidak bersengat. Nah, jadi kalau kita mau ambil, mau analisis, eh, misalnya di dalam melisopalinologi, nah kita ambil jar yang seperti ini, tabung yang seperti ini, tidak seperti yang di sebelah sini. Kecuali kalau kita membuka koloninya dengan pelan-pelan, itu memang sudah tertutup sebelumnya, tapi terangkat karena propolis yang di sini terangkat nempel dengan tutupannya. Itu tidak apa-apa. Saya seperti ini. Ini boleh kita ambil, boleh kita panen, karena sebenarnya dia sudah matang, tapi karena kita ambil, kita membukanya nempel propolisnya, jadi dia juga terangkat. Itu tidak apa-apa. Nah, ini boleh dianalisis madunya. Nah, untuk analisis senyawa aktif dan struktur fitokimia dari lebah itu masih terbuka, apa namanya, masih sangat terbuka penelitian tentang itu dan belum ada datanya dari Indonesia, terutama dari Indonesia wilayah barat. Silakan di browsing, dicari, belum ditemukan adanya karakter psikokimia senyawa aktif dari lebah manapun, baik lebah bersengat maupun lebah tidak bersengat. Demikian juga dengan kandungan senyawa aktif dari madunya. Yang ada itu adalah dari luar negeri, seperti dari Brazil, kemudian dari Saudi, itu sudah ada. Tapi dari Indonesia sendiri belum ada. Sementara Indonesia merupakan negara yang termasuk mega biodiversitas untuk populasi lebah. Jadi 48 spesies ada di dunia, 25 spesies diantaranya ditemukan dari Indonesia. Masih terbuka kemungkinan ditemukannya spesies lain, mengingat eksplorasi masih dilakukan oleh para peneliti. Nah, sistem kasta pada lebah ada 3. Yang pertama adalah ratu, yang kedua adalah jantan, dan yang ketiga adalah lebah pekerja. Semua dengan tugas masing-masing. Pada kasta lebah, ini berbeda dengan rayap atau serangga sosial lainnya. Di dalam dunia perlebahan, lebah madu yang hidup baik lebah madu yang mempunyai sengat maupun lebah madu yang tidak bersengat, mereka hanya mempunyai satu ratu di dalam koloninya. Jika pada koloni yang sama ditemukan ada 2 ratu, maka salah satu ratu akan menyingkir dan membentuk koloni sendiri. Jadi seperti itu, dia tidak mau hidup bersama-sama. Jadi satu koloni nanti diatur oleh satu ratu. Kalau ada ratu baru yang menetas, maka ratu tersebut akan menyingkir dari populasinya. Jadi dia akan membuat koloni yang baru. Jadi pada hari ke-15 menetas dari telur, ratu siap dibuahi oleh jantan. Jadi satu generasi akan menghasilkan nanti beberapa puluh sampai beberapa ratus
sel-sel yang nanti akan ditempati oleh masing-masing satu larvanya. Kemudian kasta berikutnya adalah kasta jantan. Untuk kasta jantan, ini ada yang berasal dari partenogenesis. Jadi untuk serangga sosial, kita mengenal adanya istilah partenogenesis, yaitu adanya individu baru yang tidak dibuahi dengan yang dia terjadi tanpa dibuahi. Jadi dia merupakan kasta yang bisa terjadi tanpa terjadinya perkawinan. Nah, karakter jantan ini biasanya adalah pemalas, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan lebah pekerja. Kemudian dia keluar sarang dengan tujuan membersihkan diri saja. Jadi dia membersihkan dirinya supaya dia tidak lembab, tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada bakteri atau jamur yang nempel di tubuhnya, maka dia perlu keluar. Kemudian selain ukurannya lebih besar, ya selain ukurannya lebih besar, dia juga melakukan cleansing fight seperti yang tadi. Kemudian dia terbang berorientasi dan mengawini ratu. Nah, ini yang kita kenal dengan istilah mating flight. Jadi ketika musim-musim kawin, lebah akan mengawini ratunya. Nah, satu lebah jantan dia hanya dapat kawin satu kali saja. Dia hanya kawin satu kali saja, kemudian dia berpisah membentuk koloni baru dengan ratu yang baru. Kemudian lebah jantan ini sering dibunuh oleh pekerja karena dia malas tadi kerjanya cuma makan doang, jadi dia dibunuh oleh lebah pekerja begitu dia setelah kawin. Nah, kemudian pekerja. Pekerja ini yang seringkali menjadi pedoman ya, seringkali menjadi apa namanya? Contoh rajinnya si lebah di dalam bekerja. Siang malam dia bekerja. Jadi lebah pekerja ini melaksanakan semua tugas di dalam koloni tersebut kecuali mengawini ratu. Jadi lebah pekerja ini yang mencari makan, dia yang membuat sarang, dia yang menghasilkan propolis, dia yang menghasilkan yang mencari nektar, kemudian dia juga yang membuat apa namanya tutupan sarang sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pertukaran udara di dalam tabung-tabung tersebut, kemudian terjadi apa namanya madu yang sebagai cadangan makanannya. Kemudian dia juga yang membuat yang menjaga ratu untuk tetap menghasilkan royal jelly pada lebah yang bersengat dan seterusnya, termasuk memberikan makan untuk lebah-lebah muda. Dalam hal ini adalah larvanya. Nah, kalau lebah jantan tugasnya hanya kawin saja. Jadi kalau jumlah populasi jantan banyak, maka dia akan dibunuh oleh lebah pekerja. Kemudian bangkainya akan dibersihkan, dipotong-potong, kemudian akan dikeluarkan dari koloninya. Dan itu kelihatan kalau lebah sedang melakukan aktivitas bersih-bersih. Nah, di dalam honeybee, lebah madu yang bersengat, kastanya tadi 3, bentuknya seperti ini. Lebah pekerja mempunyai ukuran tubuh paling kecil, biasanya jumlahnya paling banyak. Yang pernah saya alami, yang saya amati pada lebah, apa namanya, lebah tanpa sengat, itu pada malam hari pun dia tetap bekerja di dalam koloninya. Jadi kalau kita center di dalam koloninya itu terlihat mereka masih bergerak dan ketika kita dekatkan telinga untuk mendengarkan suara lebah itu terdengar dari luar koloninya dan itu terjadi sepanjang hari ya. Nah, mereka akan keluar, lebah yang saya amati itu, stingless biasa yang saya amati, itu dia akan keluar berbarengan dengan azan subuh. Jadi azan subuh, sebelum azan subuh mereka eh, apa namanya berada di mulut koloninya, di pintu koloni ya, koloni entrance. Kemudian begitu azan selesai, dia akan keluar satu persatu. Nah, maghrib juga sama. Begitu azan maghrib akan berkumandang, itu ada beberapa individu bermain di koloni entrance-nya. Begitu selesai azan maghrib berkumandang, semua koloni itu akan sepi di luarnya. Jadi mulut
koloni entrasnya itu akan kosong. Mereka akan masuk semuanya ke dalam. Nah, tapi saya belum punya pengalaman di dalam mengamati koloni lebah yang bersengat karena untuk koloni lebah yang bersengat, honeybee itu harus menggunakan APD. Jadi ada APD-nya sendiri supaya tidak terkena sengatan dari lebah. Nah, lebah yang di tengah ini adalah kasta satu-satunya yang ada di dalam satu koloni, yaitu lebah ratu. Pastinya dia betina. Kemudian drone. Drone ini biasanya adalah lebah jantan, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan lebah bekerja, dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan ratu. Kalau jumlahnya terlalu banyak, maka nanti akan dibunuh oleh workernya. Jadi nanti jasadnya akan diuraikan dan dikeluarkan dari koloni tersebut. Nah, kasta drone ini atau jantan ini yang malas, kerjanya cuma mengawini ratu saja, kemudian dia akan pindah ke koloni lain. Hanya bisa satu kali saja mengawini ratu yang sama. Nah, ini saya ambil dari web, judulnya seperti yang teman-teman lihat di bawah, sebuah kawasan konservasi yang ada di Australia. Di situ ditemukan eh, apa namanya sarang rayap. Ya, jadi salah satu contoh lain dari serangga yang hidup soliter, hidup eh, sosial itu adalah rayap. Nah, teman-teman lihat di sini, ini adalah sarang dari rayap. Teman-teman lihat ini pria dewasa bule, tingginya lebih kurang 180, dan ini adalah material tanah yang disusun sedemikian rupa oleh si rayap untuk membentuk sarangnya. Biasanya pada musim hujan ini akan rontok karena air hujan. Kemudian dia akan pindah ke dalam. Jadi kita tidak bisa menemukan ratu ada di gundukan tanah seperti ini. Kalau yang saya lihat di kampus saya dulu itu tingginya paling tinggi hanya setinggi pinggang. Tidak pernah sampai setinggi ini. Jadi karena ini unik, saya capture kemudian saya ceritakan kepada teman-teman bahwa di Taman Nasional yang ada di Australia itu ditemukan adanya koloni rayap yang sarangnya 2 kali lipat. Ini sekitar 5 meter mungkin ada tingginya di atas permukaan tanah. Biasanya dia adanya di dalam tanah. Nah, ini dia membuat sarang di atas permukaan tanah dengan ketinggian yang sedemikian rupa. Nah, untuk rayap, untuk rayap, dia mempunyai bukan konstruksi bahasanya istilahnya, adalah arsitektur. Arsitektur yang luar biasa. Jadi, kalau di dekat rumah ada pohon, dan di pohon ini ditemukan adanya rayap, seiring berjalannya waktu, rayap ini nanti akan membuat terowongan di dalam tanah dan dia akan mencapai rumah. Maka ada kemungkinan bahan-bahan yang terbuat dari eh, kayu itu akan lapuk dimakan oleh rayap. Nah, kalau di satu rumah sudah ada rayapnya, maka rumah-rumah lain di sekitarnya juga mungkin bisa ditemukan adanya rayap. Karena konstruksi arsitektur sarangnya sedemikian rupa, dia bisa ada di pagar, dia bisa ada di pohon, dia bisa keluar di lubang-lubang di tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di musim hujan, kemudian ada musim kawin, ya musim kawin, rayap itu akan keluar dari lubang-lubang tertentu, dan itu adalah tempat dia bersarang. Kemudian dia juga bisa bersarang di apa namanya furniture atau konstruksi bangunan yang terbuat dari kayu. Ada beberapa jenis kayu yang anti rayap, ya, misalnya kayu besi atau kayu tembesi, atau kayu-kayu ulin yang ditemukan di Kalimantan. Itu tidak bisa dimakan oleh rayap karena struktur dari hemiselulosanya yang sangat kuat dan tidak bisa cerna dengan metabolisme yang dimiliki dengan enzim yang digunakan untuk metabolisme yang dimiliki oleh si rayap tersebut. Nah,
Konsep ini yang digunakan oleh manusia di dalam mengatasi populasi rayap yang digunakan untuk konstruksi bangunan. Biasanya kalau untuk konstruksi bangunan itu digunakan kayu oven istilahnya. Jadi kayu oven ini adalah kayu yang sudah di oven sehingga eh, suhunya menjadi stabil, beratnya juga menjadi stabil. Jadi tidak tidak mudah dimakan oleh rayap. Kemudian diberikan juga semacam fungisida sehingga tidak ditemukan adanya populasi rayap di kayu-kayu tersebut. Nah, ini juga masih terbuka kemungkinan bagi teman-teman untuk menggunakan biopesticide di dalam mengendalikan populasi dari rayap tersebut. Kita tidak bisa memusnahkan rayap, tapi kita bisa mengendalikan populasinya. Nah, di dalam tanah lebih kurang rayap mempunyai struktur arsitektur seperti yang teman-teman lihat. Jadi dia membuat lapisan-lapisan yang sedemikian rupa, labirin-labirin yang sedemikian rupa cantiknya, dan ini yang dipelajari oleh manusia di dalam membuat bangunan di dalam tanah. Ya, kenapa dia bisa dengan secanggih ini konstruksi yang dia buat? Memang ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa konstruksi sedemikian rupa yang dibangun oleh labah, bukan oleh lebah, maaf, oleh rayap. Jadi arsitektur seperti ini itu merupakan salah satu adaptasi untuk menjaga kelembaban dan sirkulasi udara di dalam koloninya, di dalam sarangnya. Nah, ini yang digunakan oleh manusia. Jadi struktur labirin ya, struktur labirin. Jadi tetap terjadi aliran udara, namun lebah juga nyaman di situ. Dia tidak diganggu oleh organisme lain. Nah, sangat unik arsitektur dari koloni rayap ini. Nah, kalau kasta lebah hanya ada 3, kasta rayap juga 3, tetapi dia mempunyai kasta reproduktif yang terdiri dari raja dan ratu. Ya, yang terdiri dari raja dan ratu. Jika kasta reproduktifnya mati, maka dia akan digantikan oleh yang baru. Namanya adalah reproduktif supplementer. Jadi dia siap menggantikan raja baru atau dia akan membentuk koloni baru dan itu diperlukan untuk memperbanyak koloninya. Kemudian sama kasta prajurit, ada beberapa famili terdapat prajurit dimorfik, ada yang gede, ada yang kecil. Ya, dimorfik. Kemudian untuk kasta pekerja ini juga paling banyak sama seperti honeybee. Dia menempati lebih kurang 80% dari jumlah anggota koloninya. Kemudian kasta ini yang mencari, bukan rangka ya, kasta. Sorry. Kasta ini yang mencari makan dan membawanya ke sarang. Kemudian dia juga yang membuat terowongan. Jadi dia yang bekerja, bukan rangka kasta. Oke. Nah, jadi kasta ini yang mencari makanan dan membawanya ke sarang, membuat terowongan, menyuapi dan membersihkan reproduktifnya, kemudian prajuritnya membersihkan telur, kemudian membunuh serta memakan rayap yang tidak produktif. Jadi rayap-rayap yang sudah tua, ya sakit, malas, itu dimakan oleh kasta pekerja. Barangkali teman-teman baru tahu bahwa mereka memang kehidupannya memang keras ya. Jadi kalau tidak mempunyai peranan ya udah mati. Kemudian maupun pekerja sendiri. Kalau ada pekerja yang malas ya udah dia sikat. Nah, sifat kanibal ini menonjol terutama pada masa-masa sulit kekurangan makanan. Jadi untuk penghematan mereka akan melakukan kanibalisme. Sehingga hanya individu kuat saja yang bisa dipertahankan. Nah, kanibalisme juga eh, ditujukan untuk mempertahankan prinsip efisiensi dan konservasi energi. Jadi mereka lebih efisien di dalam menggunakan energi, lebih efisien di dalam menggunakan makanan, lebih efisien di dalam mengatur homeostasis dari koloni tersebut. Nah, jadi berbeda dengan serangga sosial lain. Nah, bagaimana dengan semut? Nah, semut dia beda lagi. Kalau serangga sosial seperti semut, dia mempunyai kasta terdiri dari 4 kelompok.
Yang pertama adalah kelompok ratu, yang kedua adalah jantan, yang ketiga adalah pekerja, yang keempat adalah prajurit. Ya. Untuk kasta ratu, dia bisa saja bersayap. Jadi kalau teman-teman lihat ada sayap, ada semut yang bersayap, maka itu adalah ratu. Nah, ratunya bisa lebih dari satu di dalam sarangnya, berbeda dengan lebah tadi yang hanya ada satu di dalam sarangnya. Kemudian di ratu yang ditemukan banyak di dalam satu koloni itu biasanya kita temukan pada musim hujan, karena pada musim hujan itu ditemukan banyak makanan sehingga mereka nanti bisa pecah koloni. Kemudian yang kedua jantan, sama seperti ratu, dia bisa saja bersayap. Jadi pada musim-musim tertentu ya, pada musim hujan misalnya, dia akan mating, kemudian dia akan keluar dari koloninya, kemudian dia akan mating. Jadi hanya periode kawin saja dan umurnya singkat. Kemudian ada pekerja, kemudian pekerja tanpa sayap, kemudian ada prajurit. Nah, prajurit ini yang kepalanya besar, mandibulanya kuat dan kokoh. Kalau prajurit yang kecil, tujuannya fungsinya adalah membersihkan sarang. Kalau prajurit yang gede, dia yang mencari makanan keluar. Jadi kalau dalam tanda kutip teman-teman digigit semut, maka teman-teman sudah berkenalan dengan prajurit yang gede. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena dia mempunyai mandibula yang kuat. Nanti kita bisa lihat gambar mandibula dari semut dan dia juga bisa menghasilkan asam formiat sehingga kalau tanpa sengaja ada semut di bibir gelas, tanpa sengaja kita menggigitnya, kemudian bukan menggigitnya ya, kejepit antara bibir dengan bibir gelas, kemudian semutnya akan memberikan perlawanan dengan mengeluarkan asam formiat dan membuat bibir kita menjadi bengkak. Itu biasanya setelah tidur malam, besoknya baru dia bisa kembali sedikit normal. Seperti itu. Tinggal bikin roti. Hmm? Tinggal bikin roti. Hmm. Nah, kemudian jangan di sini. Kemudian fakta menarik tentang semut ada beberapa. Yang pertama adalah bahwa semut di dalam tanah, dia membuat udara masuk ke dalam tanah. Kenapa? Dengan membuat lubang di dalam tanah, dia membantu aerasi tanah menjadi baik. Sehingga akar-akar tumbuhan tidak kekurangan karbon, tidak kekurangan eh, apa namanya senyawa lain untuk pertumbuhannya. Kemudian beberapa jenis semut itu justru memakan serangga hama. Jadi keberadaan semut, misalnya semut rangrang, itu bisa menyebabkan tumbuhan menjadi bersih dari hama, sehingga buah itu menjadi terbentuk dengan lebih banyak. Semut rangrang tahu latinnya apa? Ada yang tahu bahasa latinnya semut rangrang, teman-teman? Semut rangrang yang merah-merah, yang perih. Apakah ada yang tahu latinnya? Latinnya cakep. Apakah ada yang tahu bahasa latin dari semut rangrang? Namanya adalah Oncophila smaragdina. Ya, cakep. Kemudian semut juga menyuburkan tanah karena dia suka membuat apa namanya membawa partikel yang besar, kemudian dia potong-potong menjadi kecil. Contohnya adalah daun serasah. Dia potong, 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 kemudian dia bawa. Dia potong, potong, kemudian dia bawa. Nah, panas dari hasil dekomposisi ini yang dia gunakan untuk menjaga koloninya. Kemudian semut menyuburkan tanah ketika memproses makanannya, apa namanya, membuat zat material organik menjadi lebih kecil, kemudian terjadi proses dekomposisi. Proses dekomposisi menyebabkan terjadinya berjalannya daur biogeografi dan ini menghasilkan senyawa-senyawa ya unsur dalam bentuk sederhana yang siap diserap oleh tumbuhan. Kemudian berperan sebagai dekomposer seperti yang barusan saya sampaikan. Kemudian ada yang kita kenal dengan myrmecokori dan myrmecogamy. Itu berbeda, dua hal yang berbeda. Semut membantu menyebarkan biji, maka di sini terjadi peranannya sebagai myrmecokori. Semut juga membantu proses penyerbukan yang dikenal dengan proses myrmecogamy. Jadi dia berperan dalam proses menyebarkan, tapi dia juga berperan di dalam proses penyerbukan. Kemudian ada simbiosis mutualisme antara kutu putih dengan semut hitam. Nah, ini yang membutuhkan apa namanya
radiasi. Karena kutu putih ini biasanya ditemukan di bawah kelopak atau di tempat-tempat yang tersembunyi di bagian tumbuhan, seperti pada buah. Buah yang sering ditemukan adanya kutu putih dan semut hitam itu adalah buah manggis, yang manggis, salak, nanas itu adalah komoditi ekspor. Tapi ketika ditemukan adanya kutu putih, maka kutu putih ini dapat berkembang biak di negara tujuan, dan itu akan menyebabkan terjadinya hama di negara tersebut, akan menjadi masalah di negara tersebut. Maka dibutuhkan satu dokumen yang disebut sebagai fitosanitari. Ya, fitosanitari. Akan saya diskusikan di akhir paparan saya sebelum 2 kali pertemuan berikutnya. Teman-teman yang akan mempresentasikan sehubungan dengan penelitian terbaru di bidang entomologi, terutama urban entomologi. Nanti teman-teman membuat kelompok kecil seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi ini adalah beberapa fakta menarik tentang kehidupan semut sebagai serangga sosial. Ada yang tahu kira-kira ini apa? Apakah ada yang tahu kira-kira ini apa? Kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa menebak? Ada yang tahu kira-kira ini apa? Semut permanen, Bu. Apa? Semut permanen. Semut. Semut permanen maksudnya gimana? Eh, dari genus Mesor bukan, Bu? Oke. Ini adalah semut hitam. Biasanya dari genus Dolichoderus. Nah, semua semut itu masuk ke dalam famili Formicidae. Ya, semua semut masuk ke dalam famili Formicidae. Semua Formicidae masuk ke dalam ordo Hymenoptera. Karakteristik Hymenoptera adalah dia mempunyai penggentingan di sini. Jadi ini ke depan, ini adalah torak. Jadi semua serangga itu terdiri dari 3 bagian utama. Ini adalah bagian kaput, torak, dan abdomen. Nah, batas antara torak dan abdomen itu selalu ada penggentingan di sini. Itu adalah ciri khas dari atau karakter dari Hymenoptera. Nah, semut ada yang mempunyai sting di belakangnya. Semut juga ada yang buta. Dia mempunyai mata tapi tidak bisa difungsikan. Nah, ini biasanya adalah semut-semut tanah. Semut-semut yang aktif di dalam tanah biasanya adalah buta. Dan semut juga mempunyai antena yang bengkok. Jadi dia punya bengkokan di sini. Saya lupa namanya apa. Salah satu karakter yang digunakan untuk mengidentifikasi semut adalah ada tidaknya mata, ada tidaknya sting, bentuk dari antena, berikut dengan jumlah segmen antena. Kemudian yang paling penting adalah bagian yang ini. Jadi bagian saya lupa namanya apa ya. Bagian ini selalu berbeda-beda untuk setiap genus. Ada yang tajam, ada yang durinya 2, ada yang seperti ini tumpul membentuk lingkaran dan seterusnya. Jadi ini menentukan sekali di dalam identifikasi dari semut. Nah, Dolichoderus ini yang sering bersimbiosis dengan kutu putih. Simbiosisnya bagaimana? Jadi semut memelihara atau menjadi bodyguardnya si kutu putih supaya kutu putih tidak dimakan oleh predatornya. Kemudian kutu putih menyiapkan cairan untuk makanan si semut. Jadi makanan ini yang kita kenal dengan istilah embun semut. Nah, jadi dia mempunyai simbiosis mutualisme, semut jadi bodyguardnya kutu putih menyiapkan makanan untuk si semut. Seperti itu. Ini adalah kutu putih yang biasa kita temukan pada beberapa buah. Kutu putih menyediakan cairan, cairan itu dimakan oleh si semut. Jadi simbiosis ini yang harus diselesaikan apabila dia ditemukan pada buah-buah yang akan
ekspor. Jadi buah itu benar-benar bersih dari namanya OTP, organisme pengganggu atau perusak tumbuhan. Dia bisa ditemukan di kelopak buah manggis. Nah, manggis-manggis dengan grade 1 seperti ini jarang yang bisa kita temukan di Indonesia. Biasanya dia diekspor. Paling dekat itu dibawa ke Batam, kemudian dibawa ke luar negeri. Dan itu harganya menjadi mahal. Namun, negara penerima, dia tidak mau menerima jika ditemukan di sini adanya kutu putih atau semut hitam tadi. Maka diperlukan sebuah dokumen yang disebut dengan fitosanitari. Nanti akan kita diskusikan di akhir pertemuan. Kira-kira ini apa? Ada yang tahu? Gambar yang di atas? Apakah ada yang tahu gambar yang di atas? Telur semut, Ibu. Ya, telur semut. Ya, ini adalah telurnya. Yang di bawah? Ada yang tahu yang di bawah ini apa? Minum tolong. Kasih anak. Apakah ada yang tahu yang di bawah ini apa? Ada yang tahu ini apa? Semut muda ya, Bu. Bu. Semut. Ini adalah pupa dari semut rangrang. Ya, Yang dekat harus terima kasih ya. Oke, jadi ini adalah pupa larva dan pupa dari semut. Ini adalah larvanya, ini adalah pupanya. Dari pupa ini nanti akan keluar semut-semut muda seperti ini, imago muda. Nah, imago muda ini nanti akan mencari makan tergantung dari kasanya. Jika dia menjadi semut pekerja, maka dia akan mencari makan dan kita bisa lihat semut-semut pekerja itu membentangkan diri sedemikian rupa sehingga membentuk jembatan yang menghubungkan antara satu daun dengan daun yang lainnya dari dahan yang berbeda, dan dari situ dia bisa membuat sarang untuk mempertahankan koloninya. Seperti yang teman-teman lihat barangkali di pohon rambutan dan pohon-pohon buah lainnya. Kemudian teman-teman lihat di sini untuk siklus hidup dari semut, dia sama seperti lebah, mereka adalah serangga holometabola mengalami metamorfosis sempurna. Dan teman-teman bisa lihat beberapa kasta dari semut di sini. Ada female, kemudian semut pejantan, ini adalah semut kerja. Dia bisa menempatkan beberapa telurnya seperti yang putih tadi, kemudian larva bisa menjadi pupa. Jadi ini adalah larvanya yang di sini. Ini adalah pupanya akan menghasilkan nanti dewasa muda. Nah, ini kira-kira kasta dari apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu kira-kira serangganya apa? Semut. Semut. Semut atau rayap? Semut atau rayap? Oke, kita lihat ya. Nah, semut, semut merupakan hewan yang paling kuat yang diketahui oleh manusia. Dia bisa mengangkat beban lebih berat dari tubuhnya sebanyak 50 kali. Jadi 50 kali berat badannya dia bisa mengangkat beban seberat itu. Nah, semut juga akan berkoordinasi sedemikian rupa sehingga dia bisa mengangkat makanan ke sarangnya. Jadi, sistemnya adalah sebagai berikut. Dia akan membawa potongan ranting ini, di atasnya ada semut-semut prajurit kecil yang menjaga si prajurit yang besar apabila dia diganggu oleh serangga lain. Jadi semut-semut yang mati duluan itu yang menjadi pembelanya utama itu adalah yang di atas.
Jadi semut di bawah tetap akan menyelamatkan makanannya. Dan strategi ini yang digunakan oleh tentara di dalam berperang. Kemudian semut juga bisa membuat atraksi sedemikian rupa dengan mengefisiensikan jalan menuju pulang. Jadi dia mempunyai mekanisme sendiri sama seperti lebah, dia bisa mempunyai mekanisme tertentu sehingga dia bisa membuat eh, jalan lebih efektif untuk menuju pulang. Semut juga bisa merentangkan tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia bisa menjadi jembatan supaya jalan pulang menjadi efisien. Jadi dia nggak harus muter-muter dulu. Jadi dengan membuat saling 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 berpegangan tangan satu sama lain, dia bisa membuat jembatan untuk semut-semut yang lain di dalam menuju ke sumber pakan dan membawa pakanannya pulang. Kemudian dia akan membungkus sedemikian rupa dengan kelenjar ludahnya sehingga dia bisa membuat struktur yang sedemikian cantik, tidak panas, tapi tetap bisa mendapatkan sirkulasi udara dan rapi. Jadi tidak dimakan oleh burung, ya, tidak dimakan oleh burung, tidak diketahui oleh burung, sehingga bisa berkamuflase. Dan ini adalah struktur dari kira-kira apa? Ada yang tahu? Apakah ada yang tahu kira-kira apa? Lebah. Ya, ini adalah arsitektur dari lebah yang bersengat. Yang tanpa sengat. Kalau lebah bersengat, teman-teman sudah sering lihat yang heksagonal. Ini adalah struktur dari lebah yang tanpa sengat. Jadi, kalau teman-teman ketemu yang seperti ini adalah konstruksi atau arsitektur sarang lebah yang tidak bersengat. Jadi aman untuk didekati ya, kecuali kalau beberapa spesies itu ada yang sifatnya agresif. Jadi, kalau untuk lebah tanpa sengat, stingless bee, dia mempunyai satu area, ini namanya adalah area reproduktif. Jadi yang ini semuanya adalah area reproduktif. Tempat ditemukan adanya juvenil. Ya, juvenil. Apa istilahnya ya? Brood cell, ya, istilahnya adalah brood cell. Kalau yang baru, yang brood cell itu adalah yang seperti ini. Kalau yang teman-teman lihat di sini, ini adalah yang mature-nya. Jadi nanti akan keluar, dia yang akan duluan mengeluarkan pupanya. Kemudian dia juga punya area yang kita sebut dengan area penyimpanan. Ini adalah area penyimpanan. Di area penyimpanan ini, dia akan menyimpan madu, seperti yang di sini, satu. Kemudian dia akan menyimpan polen, yang di angka 2. Nah, jadi kalau susunannya seperti ini, maka tipe struktur koloninya dikenal dengan klaster. Jadi dia ada 2. Satu klaster, yang satu lagi kom. Kita lihat yang berikutnya untuk koloni dari lebah. Tapi sih, bentar ya. Kalau tidak di folderin. Ih, apaan sih Erik berjenggot? Erik rambutnya udah rapi. Oke, kita lihat yang berikutnya ya. Kira-kira ini sarang dari apa? Koloni dari apa? Ada yang tahu? Tawon ya, Bu? Tawon. Tawon lebah juga disebut dengan tawon. Ini adalah tawon penyengat ya, lebah penyengat. Jadi kalau ketemu dengan sarang yang seperti ini, teman-teman boleh menjauh. Dan mereka biasanya suka membuat sarang yang di dekat dengan perumahan manusia. Jadi kalau misalnya ada dia, hati-hati dengan lebah penyengat. Nah, lebah penyengat bisa menyebabkan gagal bernafas pada manusia karena racunnya yang bersifat sebagai neurotoksin. Ya, racunnya yang bersifat sebagai neurotoksin. Jadi sebaiknya dijauhkan, dilepaskan satu perekat yang ada di sini, kemudian dia akan jatuh.
Nah, caranya adalah dengan memberikan asap. Jadi kalau kita asapi, ya bakar misalnya serabut kelapa, dia akan keluar. Nah, ketika dia sudah keluar, baru apa namanya, dilepas. Atau dengan membungkusnya menggunakan kain belacu, kemudian dimasukkan ke dalam kain belacu itu senyawa atau apa namanya, zat kimia yang berperan sebagai eh, apa namanya, anestesi. Misalnya adalah kloroform atau ether. Jadi baru bisa mitigasi. Nah, kemudian minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang konservasi kupu-kupu. Jadi kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang hidupnya sendiri-sendiri ya, soliter. Nah, di dalam kesehariannya ada beberapa perilaku yang dilakukan oleh serangga, oleh kupu-kupu. Yang pertama adalah paddling, seperti yang teman-teman lihat waktu itu. Kemudian yang kedua adalah nectaring, kemudian oviposisi, kemudian mating. Ini adalah ketika dia nectaring, ini ketika dia oviposisi. Jadi ada yang telurnya ditempatkan seperti ini ya. Ada yang satu-satu, ada yang bertingkat, dan seterusnya. Nah, di bawah ini adalah paddling behavior. Untuk serangga yang hidupnya sendiri-sendiri. Ini adalah major penelitian saya. Dia suka sekali kalau di Lembah Harau itu disebutnya sebagai air Cinogan. Ya, air Cinogan itu adalah air-air yang di atas, yang ditemukan adanya lumut. Jadi kupu-kupu suka uh, paddling di atas lumut tersebut. Kadang-kadang juga di pinggiran sempadan sungai atau di pinggiran sawah ya. Jadi dari 4 gambar ini, gambar yang pertama, sorry, gambar yang pertama nggak berubah ya. Gambar yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Gambar yang pertama dan ketiga ini adalah kupu-kupu yang dilindungi. Gambar yang pertama ini adalah kupu-kupu Trigonoptera brookiana namanya, atau dikenal dengan istilah Raja Brook. Dan ini kupu-kupu yang diperjualbelikan di semenanjung Malaya. Indonesia, Malaysia, Singapura itu banyak memperjualbelikan Raja Brook. Kalau yang nomor 3, ini adalah kupu-kupu Ornithoptera paradise. Ini ditemukan di Indonesia Timur, terutama di Papua. Tidak ada di wilayah barat. Untuk yang kedua, tidak ditemukan di wilayah timur, tapi dia terdistribusi di Indonesia bagian barat. Ini adalah Papiliocarna yang mungkin pernah saya ceritakan kepada teman-teman bagaimana saya mengilustrasikan jalan hidup saya ketika melakukan penelitian di S1 dan S2 dulu. Dan yang ketiga, yang keempat, ini adalah kupu-kupu yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya boleh zoom untuk ketiga gambar ini, teman-teman bisa lihat dengan lebih detail. Ini adalah untuk yang pertama. Teman-teman bisa lihat di sini, proboscisnya ditarik ulur untuk mendapatkan zat-zat tertentu seperti urea dan lain-lainnya yang dia butuhkan. Untuk yang kedua ini juga sama. Teman-teman lihat dia sedang sucking di sini. Kelihatan? Apakah terlihat? Ya, ini adalah behavior dari serangga sosial. Nah, ini ketika dia melipat proboscisnya. Ini adalah kupu-kupu Ornithoptera paradise yang hidup di Papua. Kenapa disebut dengan Ornithoptera paradise? Karena warna sayapnya yang cantik, yang pigmen-pigmen yang menutupi pigmen yang menempel pada sisik-sisiknya, kemudian sisik-sisik tersebut yang menutupi seluruh permukaan tubuhnya dan berwarna cantik. Sementara ini yang kita temukan sehari-hari pada bunga lantana kamara. Yang di depan ini adalah kupu-kupu betina yang sedang nektaring pada bunga. Teman-teman lihat dia sedang mencari tabung yang masih ada nektarnya, dan dia diikuti oleh kupu-kupu jantan. Biasanya ini adalah awal-awal dari mating behavior-nya. Kalau nanti betina menerima pinangan dari kupu-kupu jantan dengan cara kontak
apa namanya antena atau kontak sayap depannya, dia udah ketemu, dia menerima, kemudian dia akan mating. Ada transfer apa namanya, transfer sel telur dan sel spermanya seperti itu. Kemudian tadi sampai mana ya? Sampai sini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Ada yang unik juga pada kupu-kupu. Ini adalah jenis Papiliodemoleon. Untuk Papiliodemoleon, eh, jantan dan betina, dia mempunyai perilaku yang unik ketika betina menempatkan telur. Jadi telurnya disusun bertingkat. Biasanya telur yang duluan menetas itu adalah telur yang paling atas, perlahan-lahan sampai ke bawah. Kemudian dia akan berjalan sedemikian rupa, beriringan. Kemudian ketika makan di dalam satu dahan yang sama, kemudian ketika istirahat dia akan menempati satu lembar daun yang sama, seperti ini. Nah, seperti ini. Begitupun ketika dia membentuk pupa, ini sudah larva instar 5. Nah, pupanya juga biasanya ditempatkan pada tempat-tempat yang sama, pada ranting yang sama biasanya. Jadi nggak jauh-jauh di dalam satu generasi. Di sini teman-teman bisa ketemu 1, 2, 3, 4, 9 individu larva yang berasal dari satu generasi yang sama. Kemudian ini ada beberapa bentuk kupu-kupu eksotik yang berasal dari Indonesia. Ini yang menjadi meja penelitian saya yang pernah saya ceritakan dulu. Jadi kalau malam hari masih ada yang ingat ceritanya? Nah, ada masih ya? Saya ulang kembali, mudah-mudahan bisa menjadi pengantar tidur nih. Langit yang gelap, langit itu tidak selalu gelap, kadang-kadang juga ada bintang bertabur dengan bintang. Nah, warna kupu-kupu ini sayapnya adalah metalik. Jadi kalau kita pindahkan akan terlihat seperti bintang berkilauan. Nah, kita bisa bertemu dengan langit yang cerah seperti ini diawali dengan perjalanan hidup kita dari laut warna biru, kemudian kita sampai di daratan, kemudian kita naik puncak gunung, kemudian kita bisa bertemu dengan matahari yang terik yang bersinar di langit yang biru. Ketika matahari turun, dia akan digantikan oleh malam yang gelap. Tapi malam tidak selalu gelap, kadang-kadang juga bertabur dengan bintang yang berkelip. Ini adalah kupu-kupu Brapium antipates yang mempunyai apa namanya vena keempat yang memanjang sehingga dikenal dengan swallowtail butterfly. Kemudian ini adalah kupu-kupu yang khas hanya bisa kita temukan di sepanjang aliran sungai. Jadi kalau tidak ada sumber air, dia tidak ada. Ini adalah kupu-kupu yang mahal di zaman saya penelitian. Namanya adalah Poliura dehani. Kenapa dia mahal? Ini adalah kupu-kupu tiger swallowtail. Dia mempunyai sayap yang warnanya menyerupai tiger dan dia mempunyai cengkraman yang unik. Kalau ini rusak, kalau dulu di tahun 90-an akhir, satu individu itu bisa mencapai 500.000 kalau ekornya ini masih sempurna. Tapi terbangnya luar biasa cepat. Ini adalah kupu-kupu apa namanya? Ornithoptera paradise yang betina, jadi cakep. Kemudian, nah ini mirip, tapi dia berbeda. Ada yang tahu bedanya apa? Kupu-kupu yang saya teliti dengan yang di bawah, ini dia berbeda. Ada yang tahu bedanya? Kalau kita lihat, ini seolah-olah dia bisa berkamuflase. Kalau ini kan cakep, cantik. Kalau ini ada yang tahu? Nggak ada. Jadi distribusi Papiliocarna dengan Daedalus ini berbeda. Ya, dia berbeda. Ini ditandai adanya semacam band atau pita yang ditemukan pada sayap atas, tapi kalau pada Papiliocarna tidak. Nah, warna sayap bawah juga sedikit berbeda. Kalau pada Papiliocarna ceritanya lebih kompleks, kalau pada kupu-kupu Daedalus tidak terlalu. Ya. Kemudian ini yang banyak ditemukan sehari-hari di lingkungan kita.
Ini juga sama, paddling dia bersama-sama dengan ini. Ini berbeda famili ya. Familinya sudah Piridae. Kalau yang ini Nymphalidae, ini Piridae, yang lainnya adalah Papilionidae. Kalau untuk kupu-kupu saya masih ingat. Kalau yang lainnya barangkali perlu belajar lebih banyak. Nah, bagaimana satu individu ulat bisa hatching? Jadi awalnya dia ditempatkan seperti ini, berwarna kuning, kemudian lama-lama dia akan menjadi transparan. Kita bisa lihat adanya bintik hitam, kemudian dia pecahkan cangkang telurnya, kemudian dia keluar. Makanan pertama yang dia makan adalah cangkang telurnya. Dia keluar, kemudian makanan pertama yang dia makan itu adalah cangkang telurnya. Kemudian, nah, walaupun ulat sesederhana itu, tapi dia juga mempunyai senjata. Namanya adalah osmoterium yang berwarna merah ini, berbentuk V, osmoterium. Pada larva kupu-kupu yang kita temukan di dekat atau pada daun jeruk juga punya osmoterium. Nah, teman-teman ganggu sampai keluar osmoteriumnya, nanti akan keluar aroma yang khas. Ini ketika osmoteriumnya tidak dikeluarkan, ini ketika osmoteriumnya dikeluarkan. Nah, kalau keseringan mengeluarkan osmoterium, maka dia bisa mati. Dia bisa mati. Nah, kupu-kupu dia mempunyai prolek. Ini adalah proleknya. 1, 2, 3, 4, 5. Dia mempunyai 5 pasang prolek. Ventral proleknya ada 4. Anal proleknya ada 1. Nah, anal prolek ini yang nanti akan mempertahankan dirinya ketika dia membentuk pupa. Kemudian thorax leg atau true leg ini nantinya akan menjadi kaki ketika dia dewasa. Kepalanya sekecil ini aja. Jadi kepalanya bukan dari sini, kepalanya tidak dari sini. Walaupun ini ada semacam bintik mata, tapi kepalanya bukan dari sini. Kepalanya yang dikit ini doang. Dan yang di belakang ini adalah toraknya. Jangan tertipu dengan ulat yang unyu-unyu. Nah, dia akan menjadi pupa. Ini masih prepupa ya, prepupa. Kemudian dia akan membentuk pupa. Ada yang menggantung, ada yang diikatkan dengan seutas benang sutra seperti ini. Kemudian nanti dia akan menjadi dewasa. Berbeda lagi dengan capung. Nah, nanti teman-teman cari sendiri bagaimana kehidupan serangga soliter seperti capung yang menjadi indikator air yang bersih. Ini adalah capung jarum. Jadi untuk capung yang masuk ke dalam ordo Odonata, dia terdiri dari 2 subordo, ada Anisoptera dan satu lagi apa ya? Anisoptera dan nanti saya ingat-ingat dulu. Nah, untuk capung jarum dia tidak bisa terbang tinggi, untuk capung darat yang bisa terbang tinggi. Oke, sampai di sini selesai materi pada malam ini. Minggu depan ada lagi sambungannya. Saya buka sesi diskusi sambil teman-teman bersiap untuk on cam sampai 40 menit ke depan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh untuk langsung on mic. Teman-teman yang lain boleh bersiap untuk on cam. Saya akan capture kehadirannya barangkali tanpa aba-aba. Kelvin, kecapean ya? Baru pulang Bu tadi Bu, baru pulang banget. Oke, kelihatan capeknya. Erik, rambutnya udah rapi. Siapa yang menjadi indikator peubahnya? Nggak ada, Bu. Biasanya ada, nanti kita dengar ceritanya. Oke, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan teman-teman. Divan, Putri, Mutiara, Karisma, Adinda, Imelda, Aida. Ada yang mau ditanyakan? Erik, silakan. Izin bertanya, Bu, terkait untuk semut sendiri. Tadi kan dijelaskan untuk semut ratu sama semut jantan itu kan dia sama-sama memiliki sayap ya. Cuman cara membedakannya itu bagaimana ya, Bu? Walaupun mereka berdua memiliki sayap. Oke.
Apa yang membedakan semut ratu dengan semut jantan? Semut ratu biasanya lebih gede. Dari semua kasta, ratu paling gede. Dan jumlahnya satu. Biasanya satu, kecuali pada semut. Kalau semut jantan, kadang-kadang jantan mati setelah kawin gitu. Atau dia keluar dari koloninya, dia membentuk koloni yang baru. Nah, dia diam-diam di situ sebagai santapan untuk kasta prajurit atau pekerjanya. Ketika dia malas, dia akan dilenyapkan gitu. Tapi yang pasti kasta ratu biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan yang lainnya. Gitu, Eri. Kalau misalnya eh, semut itu sama kayak lebah gak ya Bu? Maksudnya untuk satu jantan itu cuma bisa satu kali apa Kawin. fertilisasi betinanya. Iya, biasanya seperti itu. Yang paling menonjol untuk semua ratu adalah perutnya gede. Karena dia harus menampung sekian banyak sel sperma, kemudian dia harus menghasilkan sekian banyak telur untuk menjaga supaya koloninya tetap lestari seperti itu. Oke Bu, bisa dipahami. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada yang berikutnya, Sabrina, Naswa, Nabila, ada yang mau ditanyakan? Siti Kartika, Ibu, mau ya, deh saya bertanya. silakan Itibar. Saya pernah lihat di Reels IG gitu, eh, yang di tempat budidaya apa lebah madu tuh kadang kan suka ada lebah yang punya lebah penyengat yang datang ke koloninya lebah Iya. madu kan, Bu. Nah, Mm-mm. terus di beberapa perlakuan tuh kadang saya ngeliat ada dua perbedaan gitu. Yang pertama tuh dia si lebah madunya ngelakuin pertahanan, sedangkan yang satu lagi tuh dia kayak ya udah pasrah aja gitu buat dikonsumsi atau diambil si hasil dari lebah madunya itu. Kenapa bisa beda gitu ya Bu respon Ibu? Oke. Lebah merupakan serangga yang isinya kuat. Ada lebah yang dalam tanda kutip pasrah aja koloninya diganggu oleh lebah yang lain. Jadi untuk lebah stingless bee, lebah yang tidak bersengat, mereka memang tidak bersengat, tetapi mereka itu bisa dalam tanda kutip ya, mempertahankan koloninya itu dengan menyemburkan propolis yang dia bawa. Dan itu lengket sekali. Kalau misalnya nempel ke baju kita atau ke kerudung ya, ke kerudung saya, misalnya itu nggak bisa dihilangkan dengan cara apapun. Kita udah kasih apa-apa ya tetap aja dia nempel di situ. Jadi propolis itu dia nempelnya abadi. Nah, ada yang eh, apa namanya kelihatan dia pasrah aja kalau untuk lebah stingless bee. Sebenarnya dia menempatkan sesuatu untuk menempelkan semua benda asing tersebut. Kita sebut sebagai benda asing ya, sebagai parasit. Nah, kemudian dia untel menggunakan propolisnya, kemudian jadi mumi. Jadi mumi dia tidak mengeluarkan apa-apa karena sudah kedap udara, dia tidak mengeluarkan apa-apa dan dia tetap aja di situ sampai koloninya benar-benar punah. Jadi ada siklusnya sampai koloninya punah, dia pindah ke tempat baru, dia bikin lagi yang baru dan seterusnya. Karena serangga merupakan hewan yang usianya pendek. Seperti itu, Itibar. Terima kasih Ibu. Oke. Berikutnya silakan. Berikutnya silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Saya capture dulu kehadiran teman-teman. Silakan posisikan kameranya sedemikian rupa. Silakan diposisikan kameranya sedemikian rupa. Sambil teman-teman mengingat kalau ada yang ingin ditanyakan. Kali ini Jumat ya.
tanggal 15 Mei 2026. Oke, saya akan capture dulu di slide yang pertama. Saya pindah ke slide yang kedua. Saya pindah ke slide yang terakhir. Oke, kayaknya malam ini agak capek, jadi tidak terlalu antusias di dalam diskusi. Barangkali karena libur, teman-teman beraktivitas di luar rumah dan seterusnya. Janati biasanya betah. Kalau sekarang tidak selalu on cam. Kalau biasanya sering on cam tuh. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk bioekologi serangga, presensi kehadiran akan saya bukakan setelah ini. Materi untuk UTS adalah sampai konservasi kupu-kupu ya. Untuk bioekologi nanti akan saya ujikan di UAS. Silakan teman-teman Ibu, saya yang izin ingin. bertanya, Ibu. Boleh, boleh. Eh, saya juga, saya pernah baca kalau misalkan rayap itu kan melakukan kanibalisme ya Bu untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan koloninya. Nah, Hmm. eh, sebenarnya perilaku kondisi lingkungannya yang nggak optimal atau yang nggak mendukung, atau memang udah jadi bagian alaminya Bu dari sistem sosial rayap walaupun kondisi koloninya itu normal. Biasanya terjadi kanibal itu kalau cuaca ekstrim, kalau musim hujan yang panjang, eh, di saat apa namanya stok makanan menipis. Kemudian di saat populasinya banyak tetapi tidak seimbang. Jadi secara naluri memang dia sudah mengatur keseimbangan di dalam keseimbangan populasi di dalam koloni seperti itu. Lebih kurang. Oke, Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab laporan. Oke, ada yang berikutnya? Tidak ada. Apakah cukup? Ibu, saya izin nanya untuk Boleh, Kak Alvin? persiapan UTS kita, Mm-mm. kita boleh nggak minta PPT-nya untuk jadi bahan ajar kita? Nah, lebih baik teman-teman capture sendiri selama saya menjelaskan materi. Kemudian teman-teman apa namanya dengarkan kembali recording dari setiap pembelajaran. eh Secara tidak langsung, kami para dosen ya, ketika masih di ruang dosen yang sebelum direnov, itu sudah sepakat tidak memberikan lagi PPT kepada mahasiswa. Ada edaran seperti itu. Jadi mohon maaf saya belum bisa memberikan PPT kepada teman-teman, tapi beberapa PPT itu sudah saya share ke kakak kelas. Barangkali bisa diperoleh dari situ. Saya juga menghargai teman-teman dosen yang apa namanya untuk menghargai kejujuran mahasiswa ketika ujian gitu aja. Yang lainnya tidak ada masalah. Kalau saya di semester 1 juga ada pembelajaran yang online kadang-kadang, misalnya dosennya sedang ke luar negeri, itu saya capture. Kemudian saya bikin PPT sendiri, kemudian saya bikin catatan sendiri selama kuliah S3. Mudah-mudahan teman-teman eh, bisa terinspirasi dengan yang sudah saya lakukan. Karena di dalam proses pembelajaran kita harus mengaktifkan semua panca indera. Katanya seperti itu, Kelvin. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Oke, dengan senang hati. Ada yang lain, teman-teman? Silakan. Masih ada beberapa menit ke depan. Masih ada 8 menit waktu tersisa. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh kita diskusikan di sini.
Ada? Tidak ada. Oke. Dari saya juga sepertinya sudah cukup. Happy long weekend untuk semuanya. Selamat apa namanya menikmati libur panjang Kamis Jumat Sabtu Minggu. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan beberapa project deadline ya selama libur ini dan teman-teman bersiap kembali untuk ke kampus di hari Senin. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Ya, sama-sama.